Joko Widodo lahir pada tanggal 21 Juni 1961 di kota Surakarta, Jawa Tengah. Ia berasal dari keluarga sederhana, bahkan bisa dibilang ia miskin. Masa kecilnya dihabiskan di rumah kontrakan sempit di bantaran Kali Anyar. Ia dan keluarganya beberapa kali digusur dan berpindah tempat tinggal karena dianggap liar. Tapi justru dari pinggiran itulah ia belajar tentang nilai kehidupan yang sebenarnya, bekerja keras, bersabar, dan tidak menyerah. Ayahnya adalah seorang penjual kayu keliling dan Jokowi kecil pada saat itu ikut membantu ayahnya berkeliling dari pasar ke pasar. Lulus dari SMA Negeri 6 Surakarta, Jokowi kemudian menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada atau UGM, Yogyakarta. Ia mempelajari teknologi kayu dan manajemen hutan. Setelah lulus, ia tidak langsung menjadi pejabat, tapi memilih jalan sebagai pengusaha mebel. Itu menjadi modal moral kepimpinannya nanti. Integritas. Pada tahun 2005, Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota Surakarta. Banyak yang meremehkannya, hanya pengusaha mebel, bukan politikus besar. Tapi ia menang, dan dalam waktu singkat ia mengubah wajah kota Solo. Ia merelokasi pedagang kaki lima tanpa kekerasan, membangun taman kota, memperluas ruang publik, dan menjadikan Solo kota yang tertata dan hidup. Tak hanya itu, gaya belusukannya yang terkenal mulai muncul di sini, menyapa rakyat kecil langsung ke pasar, geng sempit dan pos ronda. Ia tidak suka protokol panjang, ia lebih suka mendengar langsung dari sumbernya. Keberhasilan di Solo membawanya mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012. Berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama atau dinamakan dengan Ahok. Ia menang lagi dan Jakarta kembali lagi melihat gaya memimpin yang tidak biasa, belusukan di tengah banjir, mendengarkan keluhan langsung dari warga, sidak pelayanan publik. Banyak pihak kagum, banyak pula yang resah. Sosok Jokowi dinilai sebagai ancaman bagi para elit lama. Tapi bagi rakyat biasa, ia adalah harapan baru, pemimpin yang mau turun tangan dan bekerja dengan nyata. Tahun 2014, sejarah baru tercipta. Jokowi terpilih sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa ini, seorang rakyat biasa menduduki kursi kepresidenan. Dalam pidato pelantikannya, Jokowi menegaskan bahwa laut harus menjadi masa depan bangsa dan bahwa Indonesia adalah negara besar yang harus disatukan oleh kerja, dan kerja. Ia lalu fokus pada infrastruktur nasional, membangun jalan tol, jembatan, bandara, pelabuhan, dan jalur logistik di seluruh Indonesia. Ia mempercepat konektivitas antar wilayah yang sebelumnya tertinggal dan sulit dijangkau. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tidak banyak bicara, tapi kerja keras. Pembangunan merata menjadi prioritas, termasuk Indonesia bagian timur yang selama ini kurang tersentuh. Di periode keduanya, pada tahun 2019 sampai dengan 2024, Jokowi masih menekankan pembangunan SDM, reformasi birokrasi, dan transformasi digital. Ia sadar bahwa infrastruktur fisik saja tidak cukup. Indonesia perlu manusia-manusia unggul. Ia juga mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru seperti Ibu Kota Negara atau IKN di Kalimantan yang merupakan visi besar membangun masa depan Indonesia yang lebih seimbang secara geografi dan ekonomi. Di mata dunia, dalam pertemuan internasional, Jokowi tampil sederhana tapi tegas. Ia tidak terlalu fasih berbahasa Inggris, namun pesannya selalu tajam dan langsung. Di forum G20, ASEAN, bahkan saat konferensi COP tentang perubahan iklim, Jokowi berbicara tentang keadilan, kemajuan negara berkembang, dan posisi strategis Indonesia. Ia tidak membawa kemewahan,
tapi ketegasan seorang pemimpin dari negara besar yang ingin dihargai sejajar. Apa yang membuat Jokowi begitu berpengaruh? Bukan pidatonya, bukan partainya, tapi kesederhanaannya. Ia tetap naik pesawat komersial saat kunjungan kerja. Ia tetap makan soto pinggir jalan saat belusukan. Ia tetap menjadi orang biasa di tengah luar biasanya jabatan seorang presiden. Ia ingin rakyat percaya bahwa siapapun bisa bermimpi asalkan mau bekerja dan tidak mau menyerah. Bahwa kekuasaan bukan warisan tapi amanah, dan bahwa pemimpin sejati adalah pelayan bagi rakyatnya. Ketika sejarah mencatat bahwa para pemimpin besar Indonesia yang namanya adalah Jokowi Widodo akan berdiri sejajar bersama Soekarno, Soeharto, dan tokoh-tokoh nasional lainnya. Bukan karena kekuatan militer, bukan pula karena warisan dinasti, tapi karena keberaniannya membalik wajah kekuasaan menjadi lebih manusiawi. Jokowi tidak menciptakan perubahan dengan gegap. Ia tidak mencitrakan diri sebagai pahlawan, tapi pelan, pasti, dan konsisten ia membuktikan bahwa kemajuan bisa lahir dari kesederhanaan. Di bawah pemerintahnya, lebih dari 2.000 km jalan tol dibangun, jaringan listrik dan air masuk ke daerah terpencil, dan puluhan juta warga merasakan akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Tapi yang paling kuat adalah dari warisannya, teladan moral bahwa pemimpin tidak harus sempurna, tapi harus hadir. Tidak harus serba bisa, tapi harus mau bekerja. Tidak harus berteriak, tapi harus mendengar. Rakyat Indonesia mungkin akan mengingat Jokowi bahwa bukan karena angka pertumbuhan ekonomi semata, tapi karena beliau adalah seorang presiden yang mereka anggap seperti bapak sendiri, yang datang ke pasar, ke sawah, ke puskesmas, ke sekolah-sekolah di ujung pelosok negeri. Ia menghapus batas antara penguasa dan rakyat. Ia tidak lahir dari istana, maka dari itu ia tahu bagaimana rasanya hidup tanpa dalam istana. Dan barangkali justru karena itulah rakyat mencintainya, karena mereka melihat bahwa diri mereka dalam dirinya. Kini masa jabatan Presiden Jokowi Widodo memasuki akhir, namun teladan dan warisan nilai yang ditinggalkan tidak akan berakhir. Ia mungkin akan kembali menjadi warga biasa, sebagaimana ia datang dulu tanpa gelar, tanpa kekuasaan. Tapi kisah hidupnya akan terus menyala sebagai inspirasi bagi jutaan anak muda Indonesia bahwa tidak ada yang terlalu rendah untuk bermimpi tinggi, dan tidak ada yang terlalu sederhana untuk membuat perubahan besar. Jokowi Widodo bukan hanya sebagai Presiden Indonesia, ia adalah kisah harapan, kisah bahwa dalam republik ini rakyat biasa menjadi luar biasa. Dari rumah kontrakan di tepi kali ke kursi presiden di Istana Negara, Jokowi membuktikan bahwa mimpi adalah milik semua orang, dan selama masih ada rakyat yang mau bekerja, belajar dan percaya, Indonesia akan selalu punya masa depan. Itulah warisan sejati Jokowi Widodo.